Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Najwa Syakira di Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Tema kita kali ini adalah moderasi beragama di era modern bersama Al-Ustadz Syaifuddin SAG MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah ya Ustadz. Ustadz, kami akan mengawali bincang perkara iman kali ini dengan pertanyaan, apa itu moderasi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan moderasi itu adalah jalan tengah. Dalam Islam, istilah moderasi dikenal dengan wasatiyah. Kalau kita lihat dalam forum diskusi, kita mendengar istilah moderator. Moderator itu kan bertugas menengahi kegiatan diskusi, tidak berpihak pada salah orang, pendapat atau kelompok manapun. Jadi moderator itu kan bertugas dia harus bisa berlaku adil terhadap semua yang terlibat dalam forum diskusi. Itulah kata moderasi. Juga bisa diartikan dengan sesuatu yang baik. Jadi jalan tengah itu adalah sesuatu yang baik. Contoh, kita lihat keberanian. Keberanian itu kan sesuatu yang baik. Dan dia berada di tengah-tengah antara sifat ceroboh dan sifat penakut. Jadi sifat ceroboh itu tidak baik, sifat penakut juga tidak baik. Maka keberanian berada di tengah-tengah. Jadi keberanian itu sesuatu yang baik. Maka moderasi itu bisa diartikan dengan sesuatu yang baik, adil, dan berimbang. Nah Ustadz, apa beda moderasi agama dan moderasi beragama, serta yang mana yang harus kita terapkan? Sebenarnya moderasi agama itu tidak ada. Karena agama itu sendiri sudah mengajarkan tentang konsep moderasi, konsep keadilan, dan konsep keseimbangan. Jadi yang ada itu adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Bagaimana penganut-penganut agama itu menjalankan, melaksanakan ajaran agamanya tidak bersifat ekstrim dan tidak berlebih-lebihan. Contoh, kita mengkafirkan orang yang seagama dengan kita karena hanya sebab perbedaan pemahaman keagamaan. Padahal kafir mengkafirkan itu yang hanya tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Contoh yang kedua, kita merendahkan agama yang berbeda dengan agama kita. Merendahkan agama orang lain itu bagian daripada cara beragama kita yang keliru. Itu termasuk dalam kelompok yang ekstrim. Jadi moderasi beragama itu adalah bagaimana si penganut agama itu dapat menjalankan ajaran agamanya tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan, sehingga dia dapat menerima ajaran agamanya itu dan dia dapat melaksanakan aktivitas melaksanakan ajaran agamanya itu secara benar, tapi tetap memperdulikan orang-orang yang berada di sekitar. Kemudian lanjutnya tadi, mana yang harus kita terapkan? Yang harus diterapkan itu adalah konsep moderasi beragamanya. Ya. Agama itu sudah jelas bahwa agama itu mengajarkan kita tentang moderasi, tentang keadilan, tentang keseimbangan. Contoh tentang perempuan, memuliakan perempuan itu ajaran agama dan tidak perlu diperdebatkan. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan, ini masing-masing agama memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, disitulah disebut dengan konsep moderasi. Nah Ustadz, apakah moderasi beragama ini hanya diterapkan pada umat muslim saja? Tidak. Moderasi beragama itu bukan hanya berlaku untuk umat muslim, orang yang beragama Islam. Walaupun pada saat ini
yang banyak membicarakan dan menjelaskan serta mempopulerkan konsep moderasi beragama itu di kalangan umat Islam. Ini berlaku untuk semua agama. Jadi bagaimana agama di luar agama Islam juga bisa menerapkan cara praktik beribadahnya, cara praktik beragamanya itu tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Jadi tidak serta-merta bahwa karena banyak yang membicarakan tentang konsep moderasi beragama itu orang Islam, sehingga dipahamkan bahwa moderasi beragama itu hanya berlaku untuk umat yang beragama Islam. Itu adalah pendapat yang keliru. Nah Ustadz, saat ini kan sedang viral di sosmed tentang moderasi beragama. Apakah moderasi beragama baru kali ini dipahami umat? Konsep moderasi beragama dipahami itu bukan saat sekarang ini. Ya. Sejak zaman Yunani kuno, konsep moderasi itu sudah ada. Konsep tidak berlebih-lebihan itu sudah ada sejak zaman Yunani. Dan di agama-agama lain itu konsep moderasi juga dikenal, tapi dengan bahasa menurut agama mereka. Kalau Islam menggunakan bahasa ya, yang berada di tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, berimbang dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, berimbang antara beribadah dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kalau dari Islam itu sendiri, konsep moderasi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sejak kapan itu? Sejak Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah itu kan hijrah membawa orang-orang Muslim yang masuk Islam dari orang-orang kafir Quraisy dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah itu Rasulullah bertemu dengan orang-orang Ansor yang menerima. Namun orang-orang Ansor yang menerima itu kan tidak semuanya juga sudah masuk Islam. Ada yang masih beragama di luar dari Islam atau non-Muslim, dan ada yang berbangsa Yahudi. Yahudi ini orang-orang yang lebih awal menetap di Madinah. Jadi disitulah Rasulullah bagaimana dia membentuk masyarakat Muslim di Madinah dan bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berlainan agama yang tidak beragama Islam pada saat itu di Madinah. Jadi kalau Islam sudah mengenal sejak zaman Rasulullah SAW, tapi umat secara keseluruhan sudah mengenal istilah moderasi sejak zaman Yunani kuno. Nah, seperti apa konsep kerukunan umat antar agama di zaman Rasulullah? Di zaman Rasulullah SAW, ketika sudah hijrahnya penduduk Makkah yang disebut dengan kaum Muhajirin di Madinah, itu diterima oleh orang-orang Ansor di Madinah. Dan disitulah awal Rasulullah menciptakan sebuah kondisi kehidupan yang bisa menyatukan umat yang berbeda dari segi geografis, dari segi keimanan, dari segi adat istiadat yang ada di Madinah. Karena kita jelaskan di awal tadi bahwa di Madinah itu tidak semua sudah masuk Islam, dan ada yang berbangsa Yahudi, itu penduduk awal di Madinah. Jadi Rasulullah SAW untuk menyatukan orang yang berbeda ini, maka dia mengambil jalan yang disebut dengan moderitas atau moderasi. Namun jalan ini itu tidak mudah dilalui Rasulullah SAW. Dia akan mendapat tantangan dari penduduk setempat. Bahkan orang-orang Yahudi pun berpikir, ini orang-orang Muhajirin yang datang sebagai umat yang sudah menganut agama Islam, itu akan mengganggu aktivitas mereka di Madinah. Maka Rasulullah sudah paham bakal akan terjadi yang namanya pertentangan antara orang-orang Muhajirin yang sudah masuk Islam dengan orang-orang yang belum masuk Islam di Madinah, ya, terutama orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah itu membuat sebuah perjanjian. Ya, dia susun, dia tidak memaksakan orang-orang Yahudi, orang-orang yang belum masuk Islam di Madinah itu untuk masuk Islam. Dia tidak memaksakan.
Namun dia tetap bagaimana bisa orang-orang muhajirin yang datang dari Makkah yang sudah masuk Islam ini bisa hidup berdampingan bersamaan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan orang-orang yang belum masuk Islam yang ada di Madinah, bangsa Arab yang belum masuk Islam. Itulah yang Rasulullah itu membuat sebuah perjanjian antara orang muhajirin dan orang Ansor serta orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Perjanjian itu yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu bukti bahwa Rasulullah sudah menerapkan konsep moderasi yang saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati walaupun berbeda agama, berbeda keimanan, berbeda adat istiadat, berbeda kondisi geografis di Madinah. Karena Rasulullah itu kan membawa orang-orang yang hijrah pindah dari Makkah ke Madinah, dan orang-orang di Makkah itu kan mereka itu biasa hidup berselisih, biasa mereka berperang. Ketika mereka masuk ke Madinah, maka kondisi itu mungkin biasa terjadi, bisa dan mungkin akan terjadi di Madinah. Jadi Rasulullah berupaya untuk menciptakan kondisi Madinah itu menjadi kondisi yang walaupun berbeda keyakinan, tapi masyarakatnya saling menghargai, saling menghormati, sehingga masyarakat Islam itu bisa terbentuk di Madinah walaupun dia hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum masuk Islam. Itu satu. Yang kedua, toleransi. Dalam konsep moderasi itu ada toleransi. Rasulullah itu sangat toleran terhadap orang-orang yang berlainan agama di Madinah. Pernah satu ketika ada jenazah itu orang Yahudi. Jadi sahabat bilang, kenapa Rasulullah menghormati? Sahabat bertanya, ya Rasulullah itu jenazah orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Itu orang Yahudi itu manusia juga, manusia juga. Jadi harus kita hormati. Nah, itu salah satu bukti toleransi yang diterapkan oleh Rasulullah di Madinah terhadap orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, kan? Jadi konsep moderasi melalui Piagam Madinah, konsep toleransi melalui sikap keramah-tamahan Rasulullah terhadap orang-orang yang berlainan agama di Madinah itu sudah beliau tunjukkan. Bahkan Rasulullah itu selalu mengunjungi ahli kitab. Ahli kitab itu kan bukan beragama Islam. Beliau selalu mengunjungi, selalu menjenguk, dan selalu bercerita, bertukar pikiran kepada mereka. Bahkan ada orang Yahudi yang sakit itu Rasulullah menjenguk dan melihat. Nah, itulah bukti bahwa Rasulullah sudah menerapkan konsep saling menghormati itu, saling menghargai, dan konsep tidak menyalahkan dan tidak menghindari atau tidak menyepelekan dan tidak merendahkan keyakinan orang yang berbeda keyakinan dengan beliau. Itu ya di Rasulullah SAW, bagaimana dia menciptakan kerukunan umat yang berbeda agama di zaman Rasul. Untuk kami sebagai pemuda dan pelajar nih Ustadz, hal apa saja yang harus kami biasakan sebagai wujud penerapan moderasi beragama sejak muda? Jadi sebagai pemuda dan pelajar yang harus diterapkan untuk membiasakan bisa memahami dan menerapkan konsep moderasi beragama itu ada 8. Yang pertama itu kita harus mengedepankan sikap pertengahan. Apa itu sikap pertengahan? Kita tidak menunjukkan sikap yang ekstrim, menyebelah pihak dan memusuhi pihak yang lain. Itu yang harus kita ciptakan. Ini terutama kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Kemudian kita juga harus bisa menjaga keseimbangan di dunia, di akhirat dalam menjalani hidup ini. Kemudian kita juga harus bisa menjaga keseimbangan dalam melaksanakan aktivitas ibadah dan sosial. Antara ibadah dengan sosial itu harus seimbang. Kemudian yang dibiasakan bagi seorang pemuda dan pelajar dalam rangka menerapkan itu tegak lurus, dalam Islam disebut dengan i'tidal,
sikap proporsional. Apa itu sikap proporsional itu? Bagi seorang pelajar, dia harus tidak berat sebelah. Tidak Dia berat tidak sebelah. berat sebelah. Kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap tasamuh atau toleransi. Nah, bahasa Indonesianya toleransi. Toleransi ini harus ditanamkan kepada diri pelajar dan harus bisa dibuktikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam bentuk apa? Saling menghargai. Saling menghargai dalam hal keagamaan, dalam hal suku, dalam hal golongan. Kita kan di Indonesia ini, terutama di Indonesia, kita bukan hanya satu agama, ya kan? Kemudian bukan hanya satu suku, golongan, ras yang beraneka. Jadi kita harus bisa menunjukkan sikap saling menghormati. Kemudian saling menghargai dalam bentuk menghormati kegiatan hari-hari besar agama-agama yang ada di Indonesia. Itu dia. Kemudian sikap yang harus bisa ditunjukkan oleh seorang pelajar dalam menerapkan konsep moderasi beragama ini adalah musyawarah. Iya, musyawarah atau asyurah. Apa itu musyawarah? Itu kemampuan kita menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Ya. Kita harus bisa menyelesaikan sebuah persoalan itu dengan cara musyawarah. Kemudian secara bersama-sama, musyawarah itu kan bersama-sama, mengambil keputusan yang dilandasi dengan musyawarah. Dan kita harus bisa menghargai pendapat orang. Ya, kita harus bisa menghargai pendapat, membiasakan menghargai pendapat orang, kemudian tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dan tidak memaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Itulah konsep musyawarah, dan ini harus dibiasakan oleh semua. Sikap perbaikan atau Islam. Islam itu kan cinta dengan kedamaian. Kan? Jadi segala bentuk perselisihan harus bisa diselesaikan dengan cara damai. Ya? Harus dengan cara damai ya Ustaz. Menciptakan sebuah perdamaian dalam sebuah perselisihan itu adalah sebuah kewajiban bagi semua agama, bukan hanya Islam saja ya. Jadi menciptakan perdamaian dalam sebuah perselisihan itu adalah sebuah kewajiban karena kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan. Apalagi Islam itu sangat cinta dengan perdamaian dan wajib hukumnya menciptakan sebuah perdamaian. Wajib jadi, ya Ustaz. Itu menjadi mendamaikan orang yang berselisih itu hukumnya wajib bagi kita. Jadi konsep menciptakan perdamaian demi sebuah perbaikan itu harus kita kedepankan sebagai seorang pelajar dan pemuda. Ya. Kemudian yang itu adalah sikap cinta tanah air. Nah, atau yang disebut al-muwattanah dalam Islam. Cinta tanah air itu harus ada pada diri setiap pelajar. Dengan cara bagaimana? Kita harus menghormati simbol-simbol negara. Itu harus dihormati. Kemudian kita harus mengakui kedaulatan negara lain. Kemudian kita harus bisa memiliki rasa persaudaraan. Harus ada rasa persaudaraan di dalam hati. Kemudian berikutnya itu sikap anti dengan kekerasan. Ya, sebagai seorang pelajar dan itu tidak boleh main hakim sendiri dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau terjadi permasalahan, tidak boleh main hakim sendiri. Kemudian kita harus menghilangkan sikap arogan. Arogan ya, arogan itu kan sikap mau menang sendiri. Egois ya Ustaz. Ustaz. Egois itu tidak boleh dan itu harus kita hilangkan. Jadi sebagai seorang pelajar kita harus menjauhkan yang namanya kekerasan. Ya, kita harus anti terhadap kekerasan.
Sehingga nanti akan terwujud yang namanya perdamaian, ya. Perdamaian, kesejahteraan dan ketenangan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Walaupun kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus ramah budaya. Ramah dalam bahasa Islam disebut dengan al-uruf. Kita akan mengetahui bahwa budaya, adat, tradisi di negara ini itu berbeda. Dengan perbedaan itu bagaimana kita bisa menghormati, bisa menghargai adat, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Dan kita bisa menempatkan diri kita agar bisa menerima adat, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Jadi Islam itu sebenarnya melarang kalau kita melakukan aktivitas agama yang bukan diajarkan oleh agama kita. Itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Melakukan ritual ibadah. Dan ritual ibadah itu ritual ibadah agama orang lain yang berbeda dengan agama kita. Misalnya kita Islam, kita melakukan ritual ibadah agama non-muslim. Itu yang dilarang dalam Islam. Itu tenggang rasa yang sangat berlebihan dan itu tidak boleh. Jadi yang dianjurkan itu dalam moderasi beragama ini adalah kita menghargai, menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak merendahkan, dan tidak menyepelekan aktivitas kegiatan ajaran agama orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terhadap kalimat umat beragama yang idealis adalah umat yang taat dan takwa. Umat beragama yang moderat adalah umat yang tidak sepenuhnya taat. Itu sebenarnya pernyataan itu agak sedikit keliru. Iya. Kelirunya itu gimana? Bahwa umat yang moderat itu sebenarnya umat yang dia memahami bagaimana melaksanakan dan menjalankan ajaran agamanya. Dan itu sebenarnya umat yang dikatakan taat dan bertakwa. Contoh, ketika kita melakukan aktivitas ibadah, lalu kita tidak memperdulikan orang di sekitar kita, itu berarti kita itu sangat melaksanakan ibadah itu hanya memperdulikan untuk agama kita. Sementara orang di sekeliling kita mungkin berlainan agama yang mungkin memerlukan pertolongan. Ini juga menjadi perhatian kita. Tapi dalam hal kegiatan sosial, tapi dalam hal agama, dalam hal ibadah itu kalau bagaimana agama kita menjalankan ibadah seperti itulah kita melaksanakan ibadah. Tidak boleh kita mencampur adukan antara ibadah orang yang berbeda agama dengan ibadah kita. Tidak boleh. Islam itu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Itu konsepnya, konsep kerukunan beragama dalam Islam. Islam tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadin. Itu dia dalam hal beragama. Tetapi dalam hal kegiatan sosial kita boleh saling membantu, saling menghormati, saling menghargai terhadap pemeluk agama yang berbeda agamanya dengan kita. Jadi orang yang bertakwa, orang yang taat itu adalah orang yang memahami bagaimana dia melaksanakan ajaran agamanya tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan. Silakan saja dia melaksanakan ibadah secara bersungguh-sungguh, ibadah yang diajarkan dalam agamanya. Tetapi dia juga harus memperdulikan orang-orang yang berada di sekitarnya yang mungkin memerlukan bantuan berbeda keyakinan dengan kita. Yang sewajarnya saja ya Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terhadap Mansatu Langkat dan apakah keluarga besar Mansatu Langkat sudah menerapkan moderasi beragama? Mansatu Langkat ini kan terletak di lingkungan orang-orang yang beragama tidak 100% Islam. Ya. Itu lokasi Mansatu Langkat. Ya kita bertetangga dengan orang-orang non-Muslim. Bahkan tempat ibadahnya pun berdekatan ya.
dengan orang-orang yang non-muslim, yang berlainan agama dengan kita yang mayoritas siswa Mansat Langkat ini beragama Islam. Jadi sebenarnya kita di sini sudah menerapkan konsep moderasi beragama. Kita menghargai, kita menghormati orang-orang yang beragama non-muslim, yang beragama berbeda dengan agama. Kemudian kita tidak pernah yang namanya melakukan kegiatan aktivitas yang mengganggu kegiatan orang-orang yang beragama berbeda dengan keyakinan kita. Kemudian kita juga menghormati mereka. Ketika kita ada kegiatan bakti sosial, ya kita juga memperhatikan. Apabila mereka terkena bencana, kemarin seperti bencana banjir, ya mereka juga mendapatkan pertolongan yang sama, dan itu dilakukan oleh keluarga besar Mansat Langkat. Yaitu mungkin ya, jadi kita ini sekolah kita ini sebenarnya sudah menerapkan konsep moderasi beragama. Nah Ustadz, sebagai penutup nih, apa pesan Ustadz untuk penonton dan keluarga besar Mansat Langkat? Ya, kepada seluruh keluarga besar Mansat Langkat, mari kita memahami konsep bagaimana menjalankan ajaran agama kita yang mayoritas Islam ini tidak berlebih-lebihan dan tidak ekstrim. Kemudian setelah kita memahaminya, lalu kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan itu merupakan bagian dari sebuah bukti bahwa kita sudah memahami konsep moderasi beragama. Dan ini juga merupakan zaman Rasulullah. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling memupuk rasa persaudaraan, kita berjiran, bertetangga dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Karena lingkungan Mansat Langkat ini memang tidak 100% umatnya Islam. Kita berada di lingkungan orang-orang yang juga berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana persaudaraan di antara sesama muslim, dan juga tidak terlepas menciptakan persaudaraan yang berbeda keyakinan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Ustadz. Sekian ngopi pada kali ini. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.